Kitabu Azkaril Musafiri. Ini kitab menerangkan tentang zikir-zikir bagi orang yang musafir. Musafir itu artinya orang yang mau melakukan perjalanan. Biasanya perjalanan yang sudah lebih dari 2 marhalah, yang sudah bisa qashar jamak. Itu nanti banyak bepergiannya, macam-macam musafirnya, tergantung situasi dan kondisi. Nanti ada zikir-zikir ketika lagi mau berangkat, itu ada bacaan-bacaan. Termasuk mau perang, itu kan musafir juga. Lagi mau kemana? Mau pergi perang. Itu ketika dia musafir mau meninggalkan rumahnya, maka ada zikir-zikir yang perlu dibaca. Walaupun nanti musafirnya itu belum sampai 2 marhalah pun ada bacaannya. Jadi biasanya orang kalau disebut musafir kan udah 2 marhalah gitu. Itu yang kebiasaan. Tapi untuk zikir-zikir keluar dari rumah saja, nah itu ada juga bacaan, minimal ada yang dibaca ketika dia tinggalkan rumahnya. Nah itu termasuk azkar al-musafir namanya. Zikir yang dibaca untuk orang yang mau melakukan bepergian. I'lam, ketahuilah, anal azkarul lati tustahabu lil hadiri, bahwasanya zikir-zikir yang disunnahkan, tustahaburnya disunnahkan, dianjurkan, itu zikir bagi siapa? Lil hadiri, bagi orang yang hadir. Kalau orang yang hadir itu ada di rumah, makanya ada hador sapar. Kalau hador orangnya tuh hadir, jadi dia nggak kemana-mana, ada di rumah. Kalau sapar orangnya namanya musafir, atau bagi orang yang musafir. Nah disunnahkan bagi orang yang hadir, bilaili ada zikir di malam hari, wan nahari di siang hari, waqtilafil ahwali, dan juga tergantung perbedaan situasi kondisi, wa ghairi zalika, dan lain itu mimma taqaddama, dari apa yang sudah terdahulu dijelaskan. Jadi pada saat kita lagi di rumah, Bapak, Ibu, Saudara, itu kan disunahkan zikir. Ada zikir yang dibaca malam hari, ada zikir yang dibaca pada siang hari, dan masih banyak lagi zikir-zikir tergantung ahwal, kondisi, situasi. Nah itu zikir tersebut tustahabu, disunnahkan juga lil musafiri aidon, bagi orang yang musafir. Kita lagi musafir misalnya nih, lagi di Surabaya misalnya, lagi di Madura misalnya, atau di tempat lain. Itu pagi hari, kan kita kalau di rumah biasa zikir pagi hari. Nah saat kita lagi musafir juga sunnah baca zikir pagi hari. Kita biasa wiridan zikir malam hari. Pada saat lagi di rumah. Saat lagi musafir pun dianjurkan zikir itu dibaca pada malam hari dan seterusnya. Ada orang yang biasa baca wirdul latif pada saat lagi hador. Nah saat lagi musafir juga wirdul latif dibaca juga. Ada orang biasa baca ratib, apa ratibul haddad, apa ratibul atos. Nah itu di rumah biasa dibaca. Nah waktu lagi musafir pun dianjurkan juga baca. Nah itu yang dimaksud tustahabu lil hadir, tustahabu juga lil musafir. Begitu. Wa yazidul musafiru, dan orang yang musafir boleh nambahin bi azkarin, dengan zikir-zikir, fahiyal maksudatu bihazal babi. Nah itulah yang dimaksud dengan bab ini. Namun pada saat kita lagi musafir ada zikir tambahan. Nah ini yang dimaksud sama pengarang kitab. Kalau zikir yang biasa dibaca fil hador, nah saat kita lagi musafir itu tetap dibaca, amalin tetap. Karena wirid itu biasanya amalan yang rutin. Kita biasa baca, itu baca surah Yasin di rumah tiap malam. Saat lagi musafir, baca juga surah Yasin. Kita di rumah biasa baca suratul Waqiah, saat musafir baca juga surah Waqiah. Namun pada saat lagi musafir ada zikir-zikir tambahan.
Dan ini yang dimaksud oleh pengarang kitab, zikir terkait bagi orang yang lagi musafir. Wahia kasiratun muntasyiratun jiddan, dan itu tersebar banyak sekali. Ya, jadi zikir-zikir saat lagi musafir tersebar luas dan banyak sekali, sehingga nanti pengarang kitab membatasi. Wa ana ahtasiru maqasidaha insyaallah ta'ala, dan saya membatasi maksudnya, meringkas maksudnya insyaallah. Wa ubawwibu laha abwaban tunasibuha, dan saya memberikan beberapa bab yang cocok ya dengannya. Musta'inan billah, hal keadaannya minta pertolongan kepada Allah. Mutawakkilan alaih, hal keadaannya bertawakal, pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Babul istikharati wal istisyarati, ini bab menerangkan istikharah, minta pilihan, wal istisyarah ya musyawarah. Jadi sebelum kita mau pergi kemana-mana, biasanya istikharah dulu, kita minta pilihan. Kemudian musyawarah dulu, musyawarah sama keluarga minimal. Nih saya mau berangkat ke sana, ya dimusyawarain, ya udah keputusannya jelas, istikharah dah. Ya istikharah, minta pilihan. Nah itu istikharah dengan istisyarah ya termasuk dianjurkan pada saat kita mau melakukan bepergian. I'lam, ketahuilah annahu yustahabbu, bahwasanya disunnahkan liman khotara bi balih as-safaru, yang memang udah terlintas dalam hatinya untuk melakukan safar, ayyusawira fihi, dia musyawarah. Musyawarah ke siapa musyawarahnya? Man ya'lamu min halihi, ya orang yang ia tahu dari kondisinya, supaya apa? An nasihata, dapat nasihat, wasyafaqata, dapat syafaqah, rasa sayang, wal khobrata, dan dapat pengalaman. Minimal kalau kita mau pergi, kita musyawarah kepada orang yang kita tahu orang itu udah lebih berpengalaman, ya sehingga nanti dia akan memberikan nasihat-nasihat. Wa yasiku bininihi, dan yang kuat agamanya, wa makrifati, dan makrifahnya. Nah begitu, kita mau pergi haji nih, nah kita datang dah ke rumah guru, ya kita musyawarah. Nah kira-kira nanti setelah kita datang dapat nasihat-nasihat tuh, oh nanti kamu kalau pergi haji harus begini, harus begini, harus begini. Nah seperti itu, udah musyawarah. Nah baru dah ya ada lagi perintah supaya kita terus melaksanakan apa? Ya istikharah, supaya ya itu niat kita yang udah mantap, kita ya istikharah supaya punya nilai-nilai kebaikan. Kalau dalam niat musafirnya itu ada yang kagak baik, dengan istikharah nanti Allah ya akan arahkan kepada yang baik. Allah palingkan dari hal yang tidak baik. Nah itu pentingnya istikharah. Nah seperti itu. Makanya saya biasa tuh Bapak Saudara kalau lagi ya ngasih manasik, ya yang pertama-tama ya itu dulu musyawarah. Ayo minta ya apa ya pendapat-pendapat sama keluarga. Nah setelah itu istikharah, terus istikharah. Ya jangan sekali dua kali, istikharah terus. Ya ini dalam rangka ya melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasyawirhum fil amri. Nah itu perintah musyawarah. Ya musyawarahlah kamu hum kepada mereka. Ya orang yang kita tahu dia lebih pengalaman. Ya nanti ada nasihat-nasihat. Jangan musyawarah sama orang kagak paham. Ya makin nanti bingung gitu. Musyawarah sama yang kagak paham, apalagi nakut-nakutin, ya kagak jadi dah. Nah begitu. Tapi musyawarah hum kepada mereka. Siapa mereka? Orang yang sudah berpengalaman, ya orang yang sudah ya benar-benar tahu, sehingga nanti dia akan memberikan nasihat dan akan memberikan kekuatan. Ya jadi karena dia udah sikoh dengan agamanya, sehingga kita dikasih ya nasihat-nasihat yang bisa memperkuat. Ada orang yang pergi haji mau umroh udah takut aja, ya setelah datang ya minta nasihat musyawarah, alhamdulillah jadi kuat, ya akhirnya pulang nyadikin pengen berangkat lagi. Nah begitu, awalnya udah kagak mau aja, padahal anaknya udah siap mau ya apa membayarkan.
Orang kata anaknya, ya Ustaz, pokoknya orang tua saya tinggal berangkat doang. Cuma orang tua saya mah yang berangkatin kagak mau. Ya, dengan alasan ini, alasan itu, alasan ini, alasan itu. Nah, akhirnya dengan dimusyawarahkan, ya dikasih nasihat-nasihat, bener tuh. Ya, ada keinginan dah. Ya, sampai sana akhirnya ya dia kepengen lagi. Wah, ternyata ke Mekah ke Madinah enak katanya. Tuh, ibadah haji enak, ibadah umroh enak. Ya, begitu. Nah, ini dengan sebab musyawarah. Wa dalailuhu kasiratun, dalil-dalilnya itu pun banyak. Wa idza syawara, apabila dia udah musyawarah, wa zohara, dan udah jelas annahu maslahatun, ada kemaslahatan. Setelah dimusyawarah jelas dah bahwa dengan musafir dia ada maslahatnya. Istakharallah subhanahu wa ta'ala, baru dia istikharah, minta pilihan, karena dia dah mantap dah tuh. Ya tinggal minta pilihan sama Allah subhanahu wa ta'ala supaya baik, yang dia niatkan itu supaya baik, jangan sampai melenceng dari niat-niat yang baik. Coba banyak orang yang salah niat, ya mau berangkat umrah salah niat, mau berangkat haji salah niat. Nah, makanya tolong istikharah supaya Allah arahkan kepada niat-niat yang baik dan Allah palingkan dari niat-niat yang tidak baik. Nah, itu fungsinya istikharah begitu. Pasalla, maka dia sholat. Siapa orang yang mau ya musafir tuh, ya di sholat rakaataini, 2 rakaat min ghairil faridati, yaitu bukan sholat fardu, namanya sholat sunnah istikharah. Ya begitu. Wada'a bi du'ail istikharati, dan kemudian dia berdoa dengan doa istikharah, minta pilihan. Ya Allah, kalau seandainya tujuan saya ini baik, maka ya mantapkan ya Allah. Kalau tujuan saya ini tidak baik, palingkan dan arahkan kepada yang baik. Nah, itu isi doa istikharah, dan masih banyak lagi yang lainnya nanti dalam doa-doa tersebut. Allazi qaddamnahu fi babihi, yang telah kami jelaskannya terdahulu di dalam babnya. Wa dalilul istikharati, bermula dalil terkait tentang sholat istikharah itu al hadisul mutaqaddimu, hadis yang sudah terdahulu, an sahihil Bukhari, yang riwayatnya dari sahih Bukhari. Wa qad qaddamna hunaka, dan sungguh kami telah mendahulukan keterangannya hunaka di sana. Apa? Adab hadzal doa, adab-adab doa ini, wasifata hazihi sholati, dan sifat ini sholat. Ya, etikanya, adabnya, aturan-aturan mainnya terkait tentang berdoa dalam istikharah dan sholat istikharah itu sudah dijelaskan. Wallahu a'lam, dan Allah yang lebih mengetahui. Babu azkarihi ba'da istiqrari azmihi ala safari, ini bab menerangkan zikir-zikirnya orang setelah dia mantap keteguhannya untuk melakukan safar. Ya, sekarang ada lagi zikir yang harus dibaca setelah dia mantap mau melakukan safar. Fa iza istaqarra azmuhu, apabila sudah kuat niatnya alas safari untuk melakukan safar, fal yajtahid, maka hendaklah dia bersungguh-sungguh fi tahsili umurin minha, di dalam menghasilkan beberapa persoalan, di antaranya ayyusya bima yahtaju ilal wasiyati bihi, silahkan dia dianjurkan berwasiat, berpesan dengan hal yang ia butuhkan kepada wasiat tadi. Kalau memang dia butuh untuk wasiat karena mau pergi lama, 1/2 bulan, 1 bulan, nah itu perlu ada yang dipesan wasiat. Nah itu silakan, ya silakan diwasiat, wasiat sama orang-orang yang memang dianggap perlu ya disampaikan wasiat pesan tersebut. Wal yushhid ala wasiyatihi, dan hendaklah didatangkan saksi atas wasiatnya. Itu yang bagus. Ya, jadi kita ketika memberikan wasiat, pesan ya kepada orang yang kita ya sudah ya yakini itu perlu diwasiatkan, nah di situ ada saksinya. Jadi didatangkan saksi. Oh benar nih, dia wasiat dulu begini, ini saksinya. Nah begitu.
Tuh wasiat itu begitu, pesan-pesan, karena dia mau pergi jauh, takutnya yang namanya umur kan gak ada yang tahu, ya gitu. Jadi kalau dia wasiat, nah itu mungkin pesan-pesan penting yang perlu disampaikan, dan perlu ada saksi, didatangkan saksi. Wa yastahillu kulla man bainahu wa bainahu muamalatun fi syai'in, dan dia minta dihalalin, minta dimaafin, artinya minta dihalalin. Minta dihalalin kepada setiap orang yang memang diantaranya dan antara orang tadi ya ada muamalah, ya ada terkait tentang ya hubungan manusia dengan manusia, hablum minan nas. Misalnya dia berbisnis terkait tentang pinjam meminjam, ya terkait tentang ya utang piutang, ya atau yang lain-lain yang terkait dengan muamalah, itu minta dihalalin dulu, dihalalin. Makanya orang-orang tua kita dulu kalau mau pergi haji, yang punya utang bayarin dulu utangnya, ya utang-utangnya bayarin dulu. Nah kalau sekarang lain, mau pergi haji ngutang, ya nah, begitu. Kalau orang tua kita dulu, ya kalau mau haji, kalau dia punya utang bayarin dulu utang-utangnya. Oh saya punya utang sama dia, bayar. Nah begitu. Ya, minta dihalalin semuanya, karena masalah utang itu penting sekali. Ya, sekarang orang pada menyembarangin tuh masalah utang. Nah, begitu. Sampai-sampai sekarang Bapak Saudara emang benar itu. Ya namanya udah zaman sekarang ya. Ya, yang namanya orang umroh kagak punya modal, ya ngutang sekarang. Terus bagaimana? Udah yang penting berangkat aja. Entar ya bayarnya pulang umroh. Ya pulang umroh bayar utang. Ya. Lebih bagus enggak usah. Ya. Haji apa lagi ya, jadi nggak perlu kita ya dengan minjem untuk pergi haji. Kalau memang belum mampu nggak usah, sebab Allah berfirman walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tuh begitu ya, jadi jangan sampai kita memaksakan ya begitu. Kalau orang tua kita dulu duit nggak ada, kebunnya banyak, jual kebun nggak apa-apa. Ya orang kebunnya banyak itu, jadi dijual kebunnya. Orang sekarang kebun nggak ada, punya celana dijual celana, boleh nggak pergi haji? Boleh, celananya dijual ya, pergi haji boleh. Nah seperti itu ya. Ya ada kan orang sekarang kan jual celana pergi haji, jual sepatu pergi haji. Nah kalau orang tua kita dulu kebunnya dijual karena kebunnya banyak. Nah seperti itu ya. Ya jadi ya jangan sampai kita boleh minjem gitu. Istilahnya kalau sekarang ada dana talangan dari bank, begitu kan namanya minjem. Ya ini ada dana talangan, ya minjem juga namanya. Ya, begitu. Jadi nggak perlu. Ya walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kalau memang udah ada kemampuan silakan berangkat. Kalau enggak, pergi haji, pergi umroh itu hanya bagi yang mampu. Kalau enggak berdosa. Masih banyak ganjaran-ganjaran pahala yang bisa didapatkan seperti pahala orang yang melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Kayak kita nih Pak, kita kalau habis pulang haji, ya kemudian kita sholat 2 rakaat, ya, sholat isyraq namanya, itu paling sama haji sama umroh, tamatan, sempurna. Makanya kita bisa bulan Ramadan tiap hari pergi haji, pergi umroh. Ya begitu kita bisa sampai selesai ngaji ya langsung kita sholat isyraq. Ya, di masjid boleh, kalau emang kita pengen di rumah ya jangan lupa sampai di rumah ya langsung sholat sunat isyraq, dapat juga insya Allah. Tuh ibu-ibu misalnya pulang ya di rumah langsung sholat Bu. Ya kalau udah nggak punya wudu ambil air wudu, ambil air wudu langsung sholat 2 rakaat, dapat ibu. Ya, ibu tiap hari bisa dapat pahala umroh, pahala haji. Kata Nabi, tamatan, sempurna. Nah, seperti itu. Jadi pahala begitu besar yang Allah berikan. Kemudian musahabah atau pertemanan. Ya, kita banyak teman musahabah, minta dihalalin itu. Ya selama kita bergaul ya. Ya masalah dagang sih enggak kita sama dia, cuma kita berteman aja, bersahabat
Nah itu kita minta dihalalin juga. Selama ini kita bergaul mungkin ada kesalahan, ada kekurangan tuh. Makanya orang-orang tua kita dulu ya begitu tuh diamalin bener. Ya begitu, makanya ada yang namanya walimatus safar atau haflatul wada. Tujuannya begitu. Kalau kita mau datengin satu-satu kan susah. Ya Allah banyak banget orang. Kita undang aja dah biar mereka pada datang. Kita bikin acara selamatan, apakah namanya haflatul wada, apa namanya walimatus safar, terserah dah. Masalah nama sih, yang penting isinya seperti itu. Dalam rangka kita minta dihalalin. Kalau kita mau datengin satu-satu susah. Ya, nah sekarang banyak orang pergi haji, pergi umroh, kagak tahu-tahu. Ya, berangkatnya kita kagak tahu, pulangnya kita kagak tahu. Ya, begitu. Ya, nah ini nih yang begini ini kan namanya kagak diamalin. Nah, kalau orang kampung kita tuh ya benar-benar diamalin. Bukan pengen nyohor, bukan. Gitu. Bukan mau nyohor. Kita bikin haflatul wada, pertemuan, kalau kata orang tua kita itu pertemuan, bikin pertemuan haji. Nah, bukan mau nyohor, tapi pengen ngamalin hadis. Ya, minta supaya didoain, minta dirodain, ya minta ya dihalalin. Nah, itu salah satunya. Wa yastarda walidayhi, minta diredoin sama orang tua. Kalau kita punya orang tua, ya minta diredoin sama orang tua kita. Kalau orang tua kita udah meninggal, datang ke kuburnya. Ya, kita ziarah ke kubur. Nah, itu namanya yastardo walidai. Urutannya begitu Bapak, Ibu, Saudara. Penting. Terus kepada siapa? Wasuyuhahu, kepada guru-gurunya. Jangan dilupain tuh gurunya. Ya minta redok daripada guru. Nah, seperti itu. Waman yundabu ila birrihi, dan kepada orang yang dianjurkan untuk ya melakukan kebaikan kepadanya, wasti'tafihi, dan lembut sayang kepadanya. Wa yatubu ilallahi, dan dia bertaubat kepada Allah, wa yastaghfiruhu, dan mohon istighfar ampunan kepada Allah, min jami'iz dzunubi wal mukhalifati, dari semua dosa dan kesalahan. Wal yatlub, dan hendaklah dicari minallahi taala, dari Allah taala, al maunata, maunah, pertolongan, ala safarihi, atas perjalanannya. Minta sama Allah dah maunah, pertolongan, bantuan. Ya, enggak ada lagi bantuan yang terbaik kecuali hanya kepada Allah. Wal yajtahid, dan bersungguh-sungguh dia ala ta'allumi ma yahtaju, untuk belajar apa yang dibutuhkan ilaihi, kepadanya, fi safari, pada safarnya. Ya, jadi terkait tentang ilmu, tergantung ilmu yang diperlukan apa. Ya, berarti safarnya mau ngapain tujuannya. Kalau safarnya mau dagang, ya berarti dia harus benar-benar pahami dulu ilmu masalah dagang. Kalau safarnya mau pergi haji, berarti didalami dulu ilmu terkait tentang haji. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Fa in kana ghaziyan, kalau dia mau perginya tujuannya mau perang, ghaziyan itu artinya mau perang. Ta'allama ma yahtaju ilaihil ghazi min umuril qitali wa da'awati wa umuril ghanaimi, maka dia belajar yang dibutuhkan oleh orang yang berperang. Contohnya masalah strategi perang, doa-doa terkait tentang masalah ghanimah. Nah, itu dipelajari sehingga nanti tidak salah. Wa ta'zimi tahrimil hazimati fil qitali wa ghairi zalika, dan bagaimana haramnya kalau ya kita nanti ya merasa bangga ketika ya kita mengalahkan di dalam peperangan, bangga, ujub, ya, atau mencela orang yang kalah perang. Nah, wa ghairi dzalik, dan lain-lain itu. Wa in kana hajan au mu'tamiron. Nah, kalau seandainya orang mau safarnya niatnya mau pergi haji atau pergi umroh, ta'allama manasikal haji, maka dia belajar terkait ya masalah haji, ilmu ibadah terkait haji, itu namanya disebut manasikul haji. Ya, jadi kalau ada orang mau pergi haji, orang mau pergi umroh, berarti dia harus belajar manasikul haji. Awistashaba ma'ahu kitaban bizalika, atau dia harus menyertakan bersamanya ya kitaban, tulisan-tulisan bizalika. Ya, dia udah buat catatan-catatan. Ya, ini doa kalau nanti di sana, ini doa nanti di sini. Dibuat catatan-catatan. Kalau sekarang kan udah enak. Ya, ada doa-doa, buku kumpulan doa. Ketika kita mau pergi haji sama pemerintah udah disiapkan. Ketika mau umroh,
ya ama ya travelnya biasanya udah disiapkan. Nih buku ya doa-doanya. Ya itu supaya lebih memudahkan. Walau ta'allamaha, kalau seandainya dia ya ta'allam, ya belajar akan itu, wastashaba, dan dia selalu memang megang disertakan kitab kana afdola, itu lebih bagus. Belajar juga, megang kitab juga, megang catatan juga, tulisan-tulisan, itu lebih bagus ya, sehingga dia paham. Sebab memang Bapak Ibu Saudara ya, kita nggak bisa hafal semua itu doa-doa yang perlu dibaca di dalam melaksanakan ibadah haji lah, banyak banget itu ya, dan itu tidak perlu kita hafalin ya, minimal kita paham tempatnya di mana ini dibaca. Makanya perlu belajar plus bawa bukunya, sehingga tuh bukunya kita dapat, oh ini bacaannya di sini, ini bacaannya di sini, dan seterusnya. Itu yang paling bagus begitu. Wa kadzalikal ghazi, begitu juga orang yang berperang, wa ghairuhu, dan lain orang yang berperang. Wa yustahabu ayastashaba kitaban fi, juga disunnahkan, dianjurkan untuk bisa megang tulisan catatan, ma yahtajulai, sesuatu yang dibutuhkan kepadanya. Wa in kana tajiran, kalau seandainya dia saparnya mau pergi untuk tajir, untuk berbisnis, untuk dagang. Kan dulu ya orang-orang tua kita tuh ya kalau dagangnya jauh itu ya, antar pulau ya, bahkan antar negara ya, dulu udah mulain begitu. Makanya Nabi kenapa dulu kalau dagang ya dari Mekah ke Syam. Syam itu kawasan Suriah, kan jauh itu ya, begitu udah antar negara berarti kalau sekarang ya, itu begitu. Jadi bisnisnya udah jauh bisnisnya ya, atau dari satu pulau ke pulau lain, atau dari satu tempat ke tempat yang lain yang bisa ya, mungkin dia itu melakukan safar bisa 3 hari baru pulang, seminggu baru pulang. Nah itu kalau niat safarnya untuk tajir, untuk berbisnis, untuk berdagang, ta'allama, maka dia belajar ma yahtaju ilaihi, sesuatu yang dibutuhkannya, min umuril buyu'i, terkait tentang urusan jual beli buyu ya, patokannya itu wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Jadi Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan apa? Riba. Ini zaman sekarang Pak susah ya, bahkan orang udah tercampur kadang-kadang buyu jual beli dengan riba gitu. Ini riba sekarang di zaman modern Masya Allah banyak banget Bapak Saudara. Makanya hati-hati ya, kita dagang ya, kita harus tahu sebab Allah udah bilang wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli. Kalau jual beli Allah halalin gitu ya, dengan modal yang sekecil-kecilnya ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya boleh, nggak apa-apa ya, kan ada prinsip ekonomi begitu ya. Ya yang penting ya dia suka dengan suka dan ya mau. Seperti itu Kang cincin Pak, pedagang cincin itu bisa aja modalnya ya nggak terlalu gede, nggak terlalu besar, karena masalah cincin orang suka, itu bisa aja modalnya cuma 100.000, 200.000 dijual 5 juta, bisa nggak? Bisa. Lah berapa persen itu? Jual cincin modal cuma 100.000, dijual bisa 5 juta. Ya, karena didemen itu cincin, Ustaz cakep juga tuh. Ya, berapa maharnya? Nah, begitu. Ya, emang dia mau. Dah, gak usah banyak-banyak, 5 JT. Ya. Nah, begitu kan bisa aja. Nah ya, itu boleh, nggak apa-apa ya. Jadi ya, yang penting ya ar-ridho ya, jadi ada keriduan satu dengan yang lainnya. Tapi kalau yang namanya riba haram tuh, ini sekarang sulit untuk membedakan apakah ini masuk dalam kategori riba atau tidak. Makanya seorang pedagang harus belajar ya, belajar tentang ilmu buyu, tentang ilmu yang terkait dengan jual beli, sehingga dia akan terhindar dari ya yang namanya riba. Jangan cuma nganggap ini kan untungnya gede ya, begitu. Nah apakah ini masuk riba atau tidak? Nah kalau masuk riba tinggalkan, sebab Allah jelas-jelas tuh mengharamkan riba. Nah kalau yang namanya jual beli silahkan, itu Allah ya
sudah halalkan yang namanya jual beli. Nah makanya kalau ada orang ya mau musafirnya tujuannya tajir, ya dia harus belajar terkait tentang urusan buyuh, urusan jual beli. Mayasihu minha, mana barang-barang yang sah untuk jual beli, wa mayyabtulu, dan mana yang batal, yang tidak boleh. Wa mayyahilu, mana yang halal, wa mayyahrumu, mana yang haram. Oh ini sah hukumnya kalau jual beli begini caranya. Oh ini batal hukumnya kalau jual beli yang model begini caranya. Oh ini yang halal, ya ini yang haram. Nah itu harus dipaham. Wa yustahabu, dan disunahkan, wa yukrahu wa yubahu. Oh ini disunahkan, ini hukumnya makruh, ini hukumnya mubah. Ya itu penting, perlu diketahui. Wa ma yarji'u ala ghairihi, dan sesuatu yang memang bisa ya menguatkan atas yang lainnya. Wa in kana muta'abbidan, kalau dia adalah musafirnya seorang hamba saihan yang ingin berkeliling, mu'tazilan linnas, ya ingin uzlah, ingin menjauh dari orang lain. Ada lagi orang melakukan perjalanan ya memang dalam rangka ibadah, ya mencari pengalaman. Terus dari satu tempat ke tempat yang lain, terus dia mutar-mutar, dia pergi mu'tazilan linnas, ya dia ingin ya uzlah. Itu kalau dalam ilmu tasawuf Pak, Ibu, ada namanya uzlah, mengasingkan diri. Ya, dia pengen mengisolasi dari yang lain gitu. Pergi ke gunung sana ya berapa hari ya diibadah jauh dari keramaian. Nah terus pindah lagi keliling ke satu tempat lagi entah kemana. Nah itu kalau dia tujuannya mau begitu tuh, ta'allama ma yahtaju ilaihi, maka dia perlu belajar apa yang ia butuhkan fi umuri dinihi, pada urusan agamanya. Ya, jangan sampai salah. Ya seperti itu. Boleh dalam rangka uzlah, dalam rangka sa'ih, ya, tapi dia harus paham terkait tentang ya agamanya dulu. Ya, ini sekarang banyak orang istilahnya hijrah. Dia mau hijrah, bagus hijrah, hijrahnya nggak benar, salah. Nah begitu. Kan istilahnya orang dari orang yang tadinya nggak kenal dengan agama, ya kemudian saya udah hijrah sekarang. Nah itu bagus, tapi kadang-kadang hijrah salah. Nah nyari gurunya salah lagi. Ya udah, ya akhirnya repot Bapak Saudara. Padahal dia udah pengen niat hijrah udah bagus. Ya, tapi jangan sampai salah nyari tempat. Nah begitu. Ya akhirnya karena salah guru, salah ya ajaran, ya kemudian dia ya nanti ikut aliran-aliran yang tidak benar. Nih tolong benar-benar dipahami Bapak Saudara. Sekarang banyak banget aliran-aliran Bapak Saudara, macam-macam. Ada aliran yang dikit-dikit membid'ahkan aja. Ya ini haram, udah haram aja. Ya nah seperti itu. Ini jual ini haram, jual itu haram. Ya nah ini hati-hati. Makanya perlu kita ngaji. Ya sehingga insya Allah ya dengan kita mengaji kita paham seperti itu. Ya jadi ya kalau memang tujuannya dipengen saihan mu'tazilan linnas, boleh, ya itu hak dia, tapi dia harus belajar terkait hal-hal yang dibutuhkan khususnya dalam masalah-masalah ya agamanya. Jangan dia salah, sebab agama itu pandangannya ya fleksibel Bapak, ya begitu luas. Jadi enggak mempersempit, ya enggak. Jadi ada orang kadang-kadang gerakannya dipersempit gara-gara dibilang ya ini agama saya kagak membolehkan ini, nggak membolehkan ini, nggak membolehkan ini. Tuh begitu. Jadi ruang geraknya akhirnya sempit. Nah itu enggak. Padahal agama tuh pandangannya sangat luas. Nah makanya pahami dengan sebaik-baiknya. Cari guru yang benar-benar paham. Nah begitu ya. Nah ini makanya jangan salah nyari guru. Orang kalau udah salah nyari guru repot dah. Ya begitu. Sehingga dia niatnya mau hijrah, akhirnya hijrah yang enggak benar. Ajarannya ajaran yang tidak benar. Bahkan udah begitu nyalain orang lain. Nah repotnya begitu. Ya orang lain dianggap ini sesat. Nih ente selama ini sesat. Nah seperti jadi orang lain yang disesatkan. Ya padahal dia baru mau
ya belajar agama, baru tahu agama kemarin, udah nyala-nyalain yang orang sudah benar-benar tahu agama secara ya lebih ya paham, lebih berpengalaman. Nah seperti itu. Makanya kiai-kiai kita dulu, masya Allah bapak saudara, dia nggak pernah tuh ya dengan spontanitas dikit-dikit nyalahin ini, nyalahin itu, nyalahin ini, nyalahin itu. Ya kalau orang sekarang, aduh, masalah imsak aja pakai dibahas. Ya orang tua kita juga paham dari dulu yang namanya imsak begini-begini. Sekarang kayak baru tahu aja. Ya karena imsak itu memulai subuh katanya. Nah gitu. Ya yang begitu nggak usah dibahas, orang udah paham semuanya. Ya nah begitu. Ya, jadi ya orang-orang tua kita dulu nggak pernah tuh ya yang namanya membahas hal-hal yang seperti itu. Kalau di kita kan biasanya ya 10 menit sebelum subuh ada namanya apa istilahnya? Imsak. Ya, diartikan imsak itu tanda kutip ya hati-hati, peringatan, dikit lagi mau subuh. Nah, maksudnya begitu. Bukan diartikan imsak itu menahan makan dan minum. Ya, itu namanya dari subuh. Nah, jadi kita ulama-ulama kita nggak bahas masalah-masalah begitu bukan berarti mereka nggak paham, mereka udah paham. Nah begitu ya. Nah ini karena dia kayaknya ya baru punya ilmu udah seperti hebat gitu ya, dibahas dah. Ini orang-orang dulu nih salah ini, nah udah salah aja bilangnya ya gara-gara imsak doang ya. Nah seperti itu. Jadi ya ini guru-guru kita dulu wawasannya begitu luas ya, begitu, bukan nggak paham gitu. Jadi kita husnuzon, tanamkan prasangka yang baik. Makanya kalau ada apa-apa Pak, apalagi kadang-kadang ada guru-guru dari luar-luar ya membahas ini di kampung baru dibahas ini. Orang kampung baru ngaji udah lama ya. Nah begitu banyak guru ya bukan sok tahu ya, kadang-kadang dia ngajar ya bukan daerahnya tapi menyampaikan hal-hal yang kelihatannya ya kurang pas. Nah begitu. Jadi orang kampung baru Pak ya, jangan disangka orang-orang kagak ngerti. Guru-guru kita dulu alim-alim Bapak Saudara ya, yang namanya Kong Tohir dulu ngaji di Mekah lama, yang namanya Ki Haji Tabrani Tohir ngaji di Mekah lama, yang namanya Guru Siddiq ngaji lama. Tuh begitu. Ya, jadi kita kadang-kadang lebih percaya sama orang-orang mereka sana. Nah seperti itu. Padahal yang tahu percis kondisi kampung kita itu ya guru-guru kita semuanya. Ya mereka orang alim semua itu. Kata orang tua saya ya terkait dengan Ki Haji Tabrani Tohir itu ngaji sama Cang Ani itu. Ya beliau itu orang alim, cuma emang orang kampung ya nggak kesohor, nggak kayak orang-orang gitu. Nah begitu ilmunya hebat Cang Ani itu. Ya orang tua saya langsung yang bilang ya begitu. Makanya alhamdulillah saya ya banyak ngaji sama Ki Tabrani Tohir. Nah, seperti itu. Masya Allah. Ya begitu. Ya diakui ya, Ki Haji Rahmatullah Siddiq Pak. Wah itu keilmuannya. Nah, hebat. Ya hebat itu. Ya, jadi ya kita itu ya harus paham ya terkait tentang kampung baru. Nah seperti itu ya. Nah ini jadi jangan sampai disalah tuh muta'abidan sa'ihan mu'tazilan linnas ya, sehingga ta'allama ma yahtaju ilaihi fi umuri dinihi. Nah seperti itu. Fahaza ahammu ma yanbaghi lahu ayat lubahu. Maka ini yang paling penting ya, ma yanbaghi sesuatu yang sewajarnya ya sebaiknya lahu ayat lubah untuk ia carinya. Wa in kana mimman yusidu, dan jika ada orang itu tujuan untuk bepergiannya ngapain sih yasidu? Yasidu artinya ingin berburu. Ya, kalau ada orang mau pergi nih Pak, musafir, tujuannya ngapain? Mau yasid, mau berburu. Nah berarti ta'allama ma yahtaju ilaihi ahlus saidi, maka dia harus belajar yang dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan? Ya orang ahli pemburu. Ya nanti bagaimana kalau dia ya memburu pakai binatang anjing. Nah itu nanti hasil buruannya bagaimana? Kalau dia panah, hasil panahannya bagaimana? Nah itu ada
Ya, sehingga dia harus belajar dulu tentang ilmu-ilmu ahlus sayd tadi. Wa may yahillu minal hayawani, dan sesuatu yang halal dari hewan-hewan, wa may yahrumu, dan yang haram, yang halal yang mana, yang haram yang mana. Wa may yahillu bihi saydu wa may yahrumu, dan sesuatu yang halal yang diburu, mana lagi yang haram diburu. Ya. Wa ma yustaratu zakatu, dan segala sesuatu yang disyaratkan penyembelihannya. Nah ini semuanya harus dia tahu, harus dipelajari, karena memang ilmunya terkait tentang perburuan. Ya, orang yang berburu sehingga dia udah paham tentang ilmu perburuan, sehingga mana aja ya binatang-binatang yang halal untuk boleh dimakan, dan mana binatang-binatang yang tidak boleh dimakan, yang haram, buruhannya, ya sembelihannya. Nah itu penting sekali. Wa ma yakfi fihi, dan segala yang ya cukup di dalamnya qatlul kalbi, misalnya karena ada ya dibunuh dengan anjing, awis sahmi, atau mungkin dibunuhnya karena dengan saham, ya artinya dengan panah, ya wa ghairi dzalika, dan lain-lain itu. Wa in kana ra'iyan, kalau seandainya dia ingin mengembala, ta'allama ma yahtaju ilaihi, ya maka dia belajar terkait tentang ilmu yang dibutuhkan untuk mengembala, mimma qaddamnahu, dari apa yang telah kami jelaskannya terlebih dahulu, fi haqqi ghairihi, pada hak yang lainnya, mimman ya'tazilun nas, dari orang-orang yang sudah yaitu melepaskannya. Ya wa ta'allama ma yahtaju ilaihi, dan dia harus belajar sesuatu yang dibutuhkan kepadanya, minar rifqi bidawab, dia mesti cinta kasih sama binatang-binatang, karena kaitannya dia pengembala. Nah, pengembala seperti itu. Ya, jadi dia harus punya ilmu yang bisa ripik dengan binatang-binatang. Wa ta'ala bernasihah, dia minta nasihat laha untuknya, wali ahliya, dan keluarganya. Wal i'tina bihifziha, dan dia punya perhatian secara khusus untuk menjaganya. Wa tayakuzi lizalika, dan menjaga hal tersebut. Wasta'zana ahla, dan dia minta izin buat ya dia tuh untuk keluarganya, fi zabhi ma yahtaju ila zabihi, pada sembelihan yang memang dibutuhkan untuk disembelihnya, fi ba'dil auqati, ya pada sebagian waktu-waktu, li'aridin, karena ada hal yang baru, wa ghairi zalika, dan lain-lain tersebut. Wa in kana rasulan, nah sekarang kalau seandainya berperginya itu dia sebagai rasul, delegasi, utusan, min sultanin, dari satu penguasa pemerintah, ila sultanin, kepada pemerintah yang lain. Ya sekarang disuruh pergi kemana, tapi itu utusan, ya utusan mengatasnamakan dari pemerintah daerah, misalnya disuruh pergi kemana. Nah itu namanya dia ya sebagai delegasi, rasul, min sultan ila sultan au nahwihi, atau seumpamanya. Berarti apa yang harus dia ya pelajari? Ihtamma ya bita'allumi ma yahtaju ilaihi, maka dia lebih mengutamakan belajar sesuatu yang dibutuhkan kepadanya. Min adabi mukhatabatil kibar, bagaimana cara etika bercakap-cakap dengan ya kibar, tokoh. Ya, jadi kita diperintahkan utusan misalnya untuk bisa bertemu dengan kepala daerah atau dengan ya tokoh. Nah itu dia harus bisa adabnya, tata caranya berbincang-bincang dengan para tokoh-tokoh besar tadi. Wa jawabati ma ya'ridu fil muhawarati, dan jawaban-jawabannya kira-kira yang memang nanti dalam dialog-dialog tersebut ada wawancara misalnya. Nah kira-kira ini jawabannya apa? Itu yang perlu pelajari, sehingga nanti dia tidak menjadi utusan yang mengecewakan gitu. Dia tahu percis, oh tugas saya ini, nanti yang perlu saya sampaikan ya apa, dialog dengan mereka ya apa. Kemudian kalau ada wawancara ya dialog itu kita bisa jawab, tanya jawabnya kita bisa. Nah itu penting. Wa may yahilu lahu minad diyafat wal hadaya, dan sesuatu yang halal dari tamu, hadiah, ya begitu. Nah ini pemberian-pemberian, ya cenderamata misalnya, ya atau apa. Nah ini kan ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kalau dalam bentuk hadiah itu boleh, tapi kalau nanti istilahnya riswah, ya kalau itu menjadi riswah itu ya nyogok istilahnya, itu haram.
Jadi ada istilah hadiah, ada riswah. Nah itu kita harus pelajari tuh. Ya ini kita memberikan sesuatu kepada atasan kita, tujuannya apa? Ya kalau sekedar yaitu minad diyafat wal hadaya silakan boleh. Tapi ada juga la yahillu yang tidak boleh. Ya seperti riswah. Ya kalau kita ya nyogok, ya nah itu nyuap. Nah itu kalau tujuannya nyuap, ya uang pelicin, nah itu hukumnya haram. Nah itu yang begitu harus dipahami tuh. Harus dipahami kita sebagai utusan, ya delegasi ya, dari atasan kita untuk ya orang lain yang memang kita dikasih kepercayaan. Wa ma yajibu alaihi min mura'atin nasihat, dan wajib atasnya menjaga nasihat, wa izhari ma yubtinuhu, dan menampakkan sesuatu yang memang ya yubtinuhu yang perlu dirahasiakan, wa adamil ghasyi wal khida'i wan nifaqi, dan tidak boleh menipu, ya nggak boleh punya sifat ya nifaq. Nah itu nggak boleh berpura-pura, ya itu nggak boleh. Wal hazar minal tasabbubi, dan hindarkan dari caci maki, ila muqaddimatil ghadari, sampai ya pendahuluan kepada penipuan, au ghairihi atau lainnya, mimma yahrumu dari hal yang haram, wa ghairi zalika, dan lain-lain itu. Pokoknya jangan sampai berbuat riswah, menyuap. Jangan sampai kita dikasih kepercayaan tapi kita apa? Kita korupsi. Ya, seperti itu. Ya, ini nih termasuk ghasyun, khoda, nifaq. Ya, itu termasuk ya misalnya kita pungli, ya misalnya kita korupsi. Ya, nah itu tidak dibolehkan hukumnya. Wa in kana wakilan aw amilan, kalau seandainya dia sebagai wakil atau sebagai amil fi qaradin, dalam satu join ya kerjasama, kirod ya kerjasama dalam satu usaha, misalnya ada wakil, ada amil, ada pemilik modal, ada yang ya berusaha yang tugasnya kerja penanaman modal ya dalam kirod misalnya. Nah itu kalau tujuan dia itu melakukan perjalanan dalam rangka hal itu kerjasama, ya baik sebagai wakil atau amil, ya ta'allama, maka dia harus belajar ma yahtaju ilaihi, sesuatu yang ia butuhkan, mimma yajuzu, dari apa yang dibolehkan, ayasterahu, untuk dibelinya, wa ma la yajuzu, dan sesuatu yang tidak boleh dibelinya, wa ma yajuzu ayyabi abihi wa ma la yajuzu, dan segala sesuatu yang boleh dijual dan ada sesuatu yang tidak boleh dijual. Wa ma yajuzu tasarrufu bihi, dan ada sesuatu yang boleh ditasarrufkan, ya wa ma la yajuzu, dan juga ada yang tidak boleh ditasarrufkan. Wa ma yustaratul ishadu fihi, dan apa yang disyaratkan dalam persaksiannya. Wa ma yajibu, dan sesuatu yang wajib. Wa ma yustaratu fihi, dan sesuatu yang disyaratkan. Wa la yajibu, dan tidak wajib. Ada yang wajib, ada hanya syarat tapi tidak wajib. Wa ma yajuzu lahu minal aspari wa ma la yajuzu, dan sesuatu yang boleh ya baginya minal aspari wa ma la yajuzu, ya dari ya yang boleh maupun yang tidak boleh. Wa ala jami'il mazkurin, dan atas semua yang sudah disebutkan tadi. Ayat ta'allama man arada minhum rukubal bahri al-hala allati yajuzu fiha rukubal bahri. Ya, ada orang-orang yang ingin dari mereka untuk mengendarai ya melalui lautan, ya melalui perjalanan laut, ya yang boleh, ya itu. Jadi artinya ada perjalanan darat, ada perjalanan laut. Walhal allati la yajuzu, dan juga ada kondisi yang memang tidak dibolehkan. Wa hadza kulluhu mazkurun, dan ini semuanya telah disebutkan fi kutubil fiqh, dalam kitab fikih. La yaliku bi hadzal kitabi istiqsauhu, maka tidak pantas di kitab ini untuk memperpanjang kalamnya. Jadi kalau ini semuanya kata Imam Nawawi udah dijelaskan dalam kitab-kitab fikih, ya semuanya di sini tidak pantas untuk dibahas. Wa innama ghardi huna, hanya saja tujuan saya di sini bayanul azkari khosotan, hanya menjelaskan terkait tentang zikir secara khusus. Wa hadza ta'allumul mazkur, dan ya ini at-ta'allum, ya belajar al-mazkur yang sudah disebutkan di atas, min jumlatil azkari, terkait dari jumlah zikir-zikir.
kama qaddamtuhu sebagaimana saya sudah menjelaskannya fi awali hadzal kitab di awal ini kitab. Wa as'alullaha taufiqa dan saya minta kepada Allah taufik wa khatimatal khair dan penutup baik li untuk saya wali ahbabi dan juga untuk kekasih-kekasih saya wal muslimin dan juga untuk orang-orang Islam ajma'in semuanya. Babu azkarihi inda iradatihi babu azkarihi inda iradatil khurujnya min baitihi. Nah, sekarang kita masuk. Ini bab zikir-zikir yang dibaca oleh seseorang ketika dia ingin keluar dari rumah. Ya, jadi ketika orang mau musafir tuh Bapak Saudara, kan berarti dia harus ya keluar dari rumah. Nah, dari mulai dia keluar dari rumah ada zikirnya bacaannya. Yustahabbu disunnahkan lahu bagi seseorang inda iradatihi ketika dia pengen ya keluar dari rumahnya ayyusolliya rakaatain, salat 2 rakaat. Itu yang kita kenal dengan salatul huruj ya, salat sunnatul huruj, salat sunnah 2 rakaat ketika ya kita mau keluar dari rumah. Makanya dulu orang-orang tua kita kalau kita mau berangkat haji ditanya dulu, udah salat belum lo? Ya, nah kalau belum, salat dulu sana. Itu salat ya namanya mau keluar rumah, hukumnya sunnah. Ya usolli sunnatal huruj ya rakaataini lillahi ta'ala. Saya sholat sunnah mau keluar dari rumah karena mau musafir ya 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Itu hukumnya sunnah. Nah, sekarang lihat hadisnya. Li hadisil Mut'im, karena Sabtu ada hadis dari riwayat Mut'im bin Miqdam As-Sun'ani ya radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma khallafa ahadun inda ahlihi afdala min rakataini, tidak ada seseorang ketika mau meninggalkan yaitu keluarganya yang memang paling afdal ya kebanding daripada sholat 2 rakaat yang kauhuma di sholat 2 rakaat indahum di sisi mereka hina yuridu safaron ketika dia mau musafir. Jadi kata Nabi, kalau kita pengen meninggalkan keluarga kita mau keluar dari rumah, maka tidak ada amalan yang terbaik kecuali dia sholat 2 rakaat. Ini hadis riwayat Imam At-Tabarani. Ya, Imam At-Tabarani yang menjelaskan seperti itu. Ya. Qala ba'du ashabina, berkata sebagian ashab kita Imam Syafi'i, yustahabbu ayyaqra'a fil ula minhuma ba'dal Fatihah. Disunnahkan seseorang itu membaca pada rakaat pertama dari 2 rakaat tadi setelah baca Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Ya, jadi habis baca Fatihah dibaca qul ya ayyuhal kafirun. Wa fisaniyati, dan pada rakaat yang kedua setelah dibaca Fatihah qul huwallahu ahad dibaca qul huwallahu ahad. Wa qala ba'duhum, dan berkata siapa ba'duhum sebagian mereka, yaqra'u fil ula ba'dal Fatihati, dia baca pada rakaat pertama setelah Fatihah qul a'udzu birabbil falaq, yaitu qul a'udzu birabbil falaq. Wa fisaniyati, dan pada rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah dibaca qul a'udzu birabbin nas. Itu ada 2 hadis ya. Ya, hadis yang pertama kalau kita sholat safar tuh ya keluar dari rumah bacaannya surahnya habis Fatihah qul ya boleh sama kulhu. Nah, riwayat yang kedua boleh ya rakaat pertama habis baca Fatihah baca qul a'udzu birabbil falaq, yang kedua sama baca qul a'udzu birabbin nas. Jadi dua-duanya itu ada hadisnya, ada landasannya. Silahkan. Makanya saya waktu lagi ngaji diajarin sama guru saya begini, ya kalau kita lagi musafir banyakin kalau sholat kita baca surahnya qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas. Ya, jadi ayat yang pertama rakaat pertama tuh baca qul a'udzu birabbil falaq, nanti rakaat kedua baca qul a'udzu birabbin nas. Itu memang ada landasannya supaya kita dilindungin tuh, dikasih perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faiza sallama, dan apabila dia udah salam qara'a ayat al-kursi, baca ayat kursi dah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, terus dah dibaca tuh. Ya. Jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, terus dibaca
ya sampai selesai. Sebab kata Rasulullah, orang kalau mau keluar rumah dibaca ayat kursi, nah itu insya Allah dia tidak akan tertimpa oleh ya sesuatu yang dia tidak inginkan. Ya itu begitu, ada hadisnya. Ya jadi ada hadis bilang faqad jaa, maka sesungguhnya ada keterangan datang andaman qara ayat al-kursi, siapa yang membaca ayat kursi qabla khuruji, sebelum keluar dari rumah, ya min manzilihi, ya sebelum keluarnya seseorang, min manzilihi dari rumahnya, lam yusimhu syai'un, maka tidak akan menimpa akan orang tadi sesuatu yukrihuhu, yang dia tidak sukainya, hatta yarji'a, sampai dia kembali lagi. Itu fungsi ayat kursi begitu. Ya, jadi kita kalau mau keluar rumah baca ayat kursi. Wa yustahabu, dan disunahkan ayat qira'as surat li ilafi quraisyin, dan disunahkan lagi dibaca surah li ilafi quraisy. Nah itu juga termasuk li ilafi quraisy tuh. Jadi kalau kita mau pergi musafir, ya keluar dari rumah baca li ilafi quraisyin sampai selesai. Faqad qala al-Imam As-Said Al-Jalil Abul Hasan Al-Qazwaini, maka berkata Imam Sayyid Jalil Abul Hasan Al-Qazwaini Al-Faqih Asy-Syafi'i, ya apa? Ya itu dia sahibul karamatiz zahirah, ya sebagai sahibul karamah yang nyata, wal ahwalil bahirah, ya dan kondisi-kondisi yang nyata, wal ma'ariful mutazahirah, innahu amanun min kulli su'in. Jadi kata beliau Imam Said Jalil seorang yang benar-benar wali, yang diakui karomahnya, kemuliaannya, ya benar-benar makrifah arif dengan Allah. Ya kata beliau sesungguhnya ya ayat kursi itu kalau dibaca ketika kita mau keluar dari rumah, amanun min kulli su'in, akan dilindungin dari berbagai macam ya kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan, insya Allah. Itu begitu. Qala Abu Thahir bin Jahsyawi, berkata Imam Abu Thahir bin Jahsyawi, aradtu safaron, saya kepengen musafir, wa kuntu khaifan minhu, namun saya takut. Pada khaltu ilal Qazwaini, maka saya datang ke Tuan Guru Al-Qazwaini, as'aluhud du'a, saya minta didoain. Faqala li, maka dibilang kepada saya, ibtidaan min kibali nafsi, permulaan dari arah dirinya, man aroda safaron, siapa yang pengen melakukan perjalanan, fafazi'a min aduin, lalu dia ada rasa takut sama musuh, awasin atau binatang-binatang, ya fal yaqra, maka baca aja li ilafi quraisy. Nah itu. Jadi ayat kursi fungsinya hampir sama dengan li ilafi quraisy. Ya, jadi akan dikasih keamanan. Fa innaha, maka sesungguhnya ayat li ilafi quraisyin, ya itu amanun, jadi menjadi pelindung min kulli su'in, dari segala kejahatan. Faqara'tuha, lalu saya baca tuh ya surah li ilafi quraisyin, falam yurid li arid, enggak ada lagi yang bisa mengganggu saya hatal ana, sampai saat ini. Jadi setiap kali dia keluar rumah pasti dibaca li ilafi quraisy. Wa yustahabu, dan disunahkan iza paraga, apabila sudah selesai min hazil qiraah, dari bacaan ini, ayat wa bi ikhlasin wa riqqatin, dia berdoa dengan penuh keikhlasan dan kelembutan. Dibaca doa ada. Wa min ahsani ma yaqulu, di antara doa yang paling bagus dibaca, Allahumma bika asta'inu wa 'alaika atawakkalu. Ya Allah, hanya kepada Engkau saya minta tolong dan kepada Engkau saya bertawakal. Allahumma dzallil li su'ubata amri, ya Allah rendahkanlah kepada saya kesulitan saya, wasahil mudahkanlah alayya kepada saya masyaqqata safari, kesulitan dalam perjalanan saya. Warzuqni minal khairi, dan berikanlah kepada saya berupa kebaikan, aksara mimma atlubu, yang lebih banyak dari apa yang saya minta. Wasrib anni kulla syarrin, palingkan kepada saya dari berbagai macam kejahatan. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri, ya Allah buka kanan pintu hati saya, mudahkan urusan saya. Allahumma inni astahfizuka wa astaudiuka nafsi wa dini wa ahli wa aqaribi, ya Allah sungguh saya minta penjagaan kepada kamu dan saya sudah nitip kepada kamu,
ya saya titipkan nih saya, ya diri saya titipkan agama saya, dan saya titipkan keluarga saya, wa aqaribi dan kerabat-kerabat saya, wa kullama an'amta alayya dan setiap ya apa saja yang engkau berikan nikmat kepada saya, wa alaihim dan atas mereka bihi dengannya, min akhiratin wa dunya baik akhirat maupun dunia, fahfazna ajma'in maka jagalah kami ya semuanya. Jadi kita titip nih, kita titip semuanya, diri saya, ya agama saya, keluarga saya, kerabat saya, harta saya, semua yang kau berikan, pokoknya dunia akhirat, ya fahfazna ajmain, jaga ya kita semua itu, semuanya ya tolong jaga kami, pelihara kami semuanya. Dari apa? Min kulli su'in ya karim, dari segala keburukan-keburukan, wahai zat yang maha mulia. Nah itu, jadi kita kalau yang namanya musafir udah tawakal semuanya, kita titip, kita bukan saja kita, keluarga kita, harta kita, semuanya kita titip kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah kalau kita nitip sama Allah, Masya Allah udah. Ya, sama juga kita mau pulang kampung Bapak Saudara. Ya di samping nitip sama Pak RT, jangan lupa nitipnya sama Pak RW, jangan lupa juga nitip sama Allah. Tuh yang paling penting nitip dulu sama Allah dah. Kita baca doa, nih saya mau pulang kampung, semua yang saya tinggalkan saya titip kepada Engkau ya Allah. Ya juga kita kata Pak Lurah tuh ngomong dulu sama Pak RT, sama tetangga. Nah seperti itu. Nah itu kan etika, namanya adab. Adab ketika kita mau meninggalkan rumah, ya apalagi kita mau pulang kampung agak lama, jauh, bisa seminggu, bisa setengah bulan. Nah itu yang pertama kita nitip kepada Allah, ya begitu. Nah kemudian karena kita bermasyarakat, kita punya pemimpin, ada Pak RT, kita nitip sama Pak RT. Ya punya tetangga, kita ngomong sama tetangga. Nah itu seperti itu. Ya, nah ini ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Wayabtatihu doaahu, kemudian dibuka doanya, dimulain doanya. Wayuhtitumuhu, kemudian diakhirin doanya bitahmid lillahi ta'ala. Jadi diawali dengan memuji kepada Allah, diakhiri itu doa juga dengan memuji kepada Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, dan juga membaca salawat dan salam kepada Rasulullah. Wa izanahada, dan apabila dia udah bangun min julusi dari tempat duduknya, faliyakul, dia ucapkan. Nah ketika dia mau bangun, ya dia baca lagi marawainahu an Anasin radhiyallahu an, yang kami riwayatkannya dari Anas radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lam yurid safaron, bahwasanya Rasulullah tidak ingin melakukan bepergian illa qala hinayan hadu min julusi, sehingga dia ya bangkit dari tempat ya duduknya, dibaca ini doa. Jadi ketika dia bangkit dari tempat duduknya mau jalan, nah ini ya doa yang dibaca sama Rasulullah. Allahumma ilaika tawajjahtu, ya Allah hanya kepada Engkau saya arahkan, wa bika i'tasamtu, dan hanya kepada Engkau saya berlindung. Ya, jadi saya ya arahkan perjalanan saya menuju Engkau ya Allah, dan saya berlindung ya kepada Kamu ya Allah. Allahumma kfini mahammani wa mala'ahtamulahu, ya Allah jaga saya sesuatu yang ya bisa ya itu menyusahkan saya, apapun yang tidak bisa menyusahkan saya. Ya saya minta dijaga, dilindungin. Allahumma ya Allah zawidni taqwa, bekali saya dengan takwa, waghfirli zanbi, dan ampunkanlah ya dosa-dosa saya, wa wajjihni lil khairi, dan arahkan kepada saya lil khairi, kebaikan-kebaikan, aina ma tawajjahtu, di mana saja saya berada. Jadi di mana saja kita berada ya maka arahkan saya untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Nah selesailah Bapak Ibu Saudara, ya mudah-mudahan ya Allah kasih kita keberkahan dalam mengisi kegiatan Ramadan ya tiap hari, ya kecuali minggu subuh. Memang pada kesempatan Ramadan ini saya tidak bisa mengisi karena memang ada jadwal yang lain. Ya mudah-mudahan semuanya Allah terima menjadi nilai ibadah buat kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah kasih kita kesempatan panjang umur kembali sehingga nanti kita bisa berjumpa di bulan Ramadan yang akan datang. Amin.
ya Rabbal Alamin. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan selalu dikabul, diterima. Doa-doa kita dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah puasa kita, kemudian sholat tarawih kita, tadarus Al-Quran kita, ibadah-ibadah yang terkait lainnya di bulan Ramadan, termasuk zakat fitrah yang mungkin kita sudah keluarkan ataupun yang akan kita mau keluarkan, maupun zakat mal kita kalau memang kita termasuk orang yang kewajiban mengeluarkan zakat mal. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya nanti di tanggal 1 Syawal kita termasuk daripada hamba-hamba Allah yang dikategorikan minal aidin wal faizin kulla amin wa antum bi khair. Kita kembali ya berbuka puasa, kita kembali makan dan minum setelah kita jalani puasa Ramadan selama 1 bulan, dan otomatis kita kembali suci bersih seperti seorang bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibu kita. Dan mudah-mudahan kita termasuk faizin, orang-orang mendapatkan kemenangan. Amin ya Rabbal Alamin. Mari sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah kasih kita semuanya kebaikan-kebaikan. Al-Fatihah alatil kaniyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Kemudian kita baca Fatihah sekali lagi, kita tujukan buat orang-orang tua kita semuanya. Ya, silahkan Bapak Ibu sebutkan nama orang tuanya. Ya, kemudian kita sebutkan juga guru-guru kita semuanya yang saat ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus buat orang tua kita. Kemudian kita Fatihah juga buat guru-guru kita. Di antaranya guru kita, orang tua kita, Bapak Kiai Haji Muhammad Thohir bin Haji Dailun, Bapak Kiai Haji Muhammad Siddiq bin Haji Daud, Bapak Kiai Haji Rahmatullah Siddiq, Bapak Kiai Haji Tabrani Thohir, Bapak Kiai Haji Asnawi Thohir, Bapak Kiai Haji Kahmas Siddiq, Bapak Kiai Haji Muhammad Ghazi, Bapak Kiai Haji Balia Isa, Bapak Kiai Haji Ubaidillah Isa, Bapak Kiai Haji Muallim Syafi Hadami, Bapak Kiai Haji Mahrus Ali Lirboyo, Bapak Kiai Haji Nasiruddin bin Haji Ahmad Zaid Cirebon, Bapak Kiai Haji Izzuddin bin Haji Ahmad Zaid Cirebon, Bapak Kiai Haji Abdul Abbas Cirebon, Bapak Kiai Haji Muhajirin Bekasi, dan juga buat guru-guru kita semuanya, baik saat-saat kita ya belajar di ya Al-Falah, guru-guru kita ya di Al-Falah yang memang banyak sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan buat mereka semuanya, mudah-mudahan arwah mereka senantiasa ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Dan juga kita tujukan khusus buat pengarang kitab kita yang tiap hari kita baca, yaitu kepada Syekh Imam Nawawi. Mudah-mudahan dengan keberkahan dan karomahnya pengarang kitab, segala doa-doa kita dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi hamba-hambanya yang mukhlisin, yang senantiasa muttaqin. Allah jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah, anak-anak kita menjadi anak yang solih dan solihah, dan mudah-mudahan insya Allah ya menjadi ya orang-orang yang senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah alatil kaniyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik walakal hamdu hatta tarda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa gizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.